Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yutawi Studio. Ini adalah part kedua dari rubrik serba-serbi dari icon design. Nah, setelah di part pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang definisi icon dan fungsi-fungsi icon. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis icon, mulai dari berdasarkan penggunaan dan berdasarkan tampilan. Pertama di penggunaan, hemat kami adalah membaginya menjadi dua lagi, yakni single icon dan icon set. Sedangkan dari tampilan kita membaginya menjadi tiga, yakni piktogram, ideogram, dan arbitrary. Nah, untuk penjelasannya masing-masing saya akan mencoba untuk menjelaskannya di slide yang selanjutnya. Pertama-tama adalah penggunaan. Nah, di sini ada dua tadi kan yang sudah saya bahas. Pertama-tama adalah single icon dan yang kedua adalah icon set. Ringkasnya, single icon ini adalah turunan dari logo. Nah, seperti itu. Bisa juga logo yang dijadikan icon sebuah aplikasi, makanya kita namakan sebagai turunan dari logo. Sedangkan icon set ini adalah pernik-pernik dari logo tersebut. Nah, isinya, kalau saya mencuplik dari dari seorang master icon design, beliau menyebutkan bahwa single icon ini adalah ibaratnya sebagai depan rumahnya. Mungkin bisa pintu atau bisa jendela depan atau bisa dinding. Sedangkan icon set ini adalah perabotannya. Nah, seperti itu. Mungkin idiom tersebut lebih mudah diterima ya. Jadi ada rumahnya, pintunya, depan rumahnya ya yang saya maksud, atau rumahnya juga boleh, dan icon set adalah perabotannya. Nah, jadi di sebuah rumah itu ada perabotannya, misal ada gelas, ada meja, ada lemari. Nah, itu adalah definisi dari icon set itu tersendiri. Tapi di sini kita akan berfokus pada icon set ini. Nah, seperti itu, karena single icon ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi adalah turunan dari logo. Nah, seperti itu. Misalnya ya, kalau ini ya YouTube, logo YouTube ya seperti ini, diturunkan lagi menjadi sebuah icon aplikasi ya seperti ini. Nah, itu namanya single icon. Atau yang lain-lain mungkin seperti Google Maps atau Gmail atau Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau icon set ya seperti ini, sebuah kumpulan icon. Nah, di sini saya menggunakan icon tentang Oktoberfest. Nah, di Oktoberfest sendiri ada seperti Bavarian pattern, ada pretzel cake, ada maple leaf, ada apa ini namanya, buah untuk bir, ada kumis, dan ada lain-lainnya. Nah, seperti itu. Saya sengaja tidak menggunakan yang berkorelasi dengan YouTube karena ya kalian bisa melihat sendiri di user interface YouTube-nya tersebut ada icon apa saja. Nah, kalau icon tersebut dikumpulkan, nah itu menjadi sebuah icon set. Nah, seperti itu. Itu dari penggunaannya. Sekarang kita lompat secara visualnya atau secara tampilannya. Nah, ini saya juga ambilkan dari icon set saya yang sebelumnya. Ada tiga jenis, yakni piktogram, ideogram, atau arbitrary. Jika di definisi icon kita mengenal aksi, gagasan, dan objek, nah di visual ini kita mengenal tiga ini.
piktogram, ideogram, arbitrary. Piktogram adalah sebuah ikon yang terinspirasi dari objek atau dari sebuah bentuk yang nyata. Nah, misalnya contohnya ini piktogram ikon pretzel. Nah, di dunia nyata ikon ini ada, barang ini ada, pretzel cake ini ada, sebuah makanan dari suatu daerah. Nah, seperti itu, dan dijadikan ikon menjadi piktogram ini. Atau contoh lainnya yang sudah saya singgung tadi adalah pesawat. Nah, kita semua tahu kalau pesawat mempunyai banyak sekali arti. Bisa untuk merepresentasikan sebuah penerbangan, bisa merepresentasikan sebuah bandara, dan lain-lain. Nah, itu definisi dari piktogram. Yang selanjutnya adalah ideogram. Ideogram ini tidak terbuat dari sebuah bentuk yang asli, tapi dari sebuah gagasan. Nah, gagasan, ide kan tadi. Tadi kan kita mencontohkan dari apa tadi? Tanda tanya. Ya. Tapi bukan, lupakan. Untuk ini seperti yang ada di sini, yakni hati. Oh iya, tadi kan kita juga mencontohkan tentang hati. Nah, hati yang seperti ini tidak ada bentuk nyatanya. Bahkan hati yang sesungguhnya pun tidak berbentuk seperti ini. Tapi dengan gagasan yang ada, dengan ikhtiarnya manusia, mereka menyimbolkan bahwa hati itu seperti ini. Nah, dan itu kita setujui bersama bahwa ikon hati ya seperti ini. Nah, mungkin di beberapa tahun kemudian jika ada ikon hati yang lain yang selain seperti ini, ya bisa saja. Nah, tapi yang jelas di sini kita membahas tentang definisi dari ideogram tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah arbitrary. Arbitrary secara bahasa saja arbitrary itu bebas sebebas-bebasnya. Nah kan, jadi arbitrary ini tidak ada hubungannya dari ideogram dan piktogram. Jadi tidak ada bentuk nyatanya dan gagasan, andai pun gagasan yang sangat liar sekali. Nah, seperti ini adalah burung elang yang merepresentasikan tentang daratan Jerman dan sekitarnya. Tapi secara kita telisik lagi, ini tidak mirip sekali dengan burung elang, ya kan? Atau contoh yang lebih konkretnya adalah ikon paragraf. Nah, ini bagaimana ceritanya disebut paragraf. Tapi ikon-ikon tersebut sudah melalui kesepakatan panjang yang menjadikan bahwa ikon P adalah sebuah paragraf. Ikon nuklir adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Bahkan ini kan lebih mirip kipas angin ya. Motornya kipas angin, tapi kita menyetujui bahwa ini adalah ikon nuklir. Nah, seperti itu adalah arbitrary, gagasan yang sangat liar sekali dan tidak ada sangkut pautnya dengan dua ini. Jadi tadi kalau piktogram adalah dari benda nyata, ideogram adalah dari sebuah gagasan, dan arbitrary ini ikon yang sangat bebas. Nah, sudah jelas ya. Di slide selanjutnya kita akan membicarakan apa yang terpenting dari sebuah icon. Setelah kita tahu definisi icon, tahu fungsi-fungsi dari icon, tahu jenis-jenis dari icon, nah yang terpenting dari sebuah icon itu apa? Nah, itu kan. Yang pertama adalah komunikatif. Kedua, dapat dimengerti. Ketiga, universal. Dan yang terakhir adalah gaya. Ketiga yang pertama ini sangat berhubungan. Sebagaimana definisi icon di video pertama adalah sebuah simbol yang mengandung atau mengakomodir sebuah objek, gagasan,
atau aksi, atau arti keduanya adalah bahasa kedua. Jadi fungsi dari bahasa sendiri adalah untuk berkomunikasi. Jadi fungsi dari sebuah icon yang terpenting harus komunikatif, ya kan? Komunikatif pun tidak cukup jika itu tidak bisa dimengerti. Jadi nomor 2 adalah dapat dimengerti. Dapat dimengerti pun mungkin belum cukup kalau itu belum universal. Kita kasih contoh seperti icon home. Nah, semua orang tahu ini adalah icon yang menunjukkan tentang rumah. Bisa saja rumah secara literally atau rumah secara tampilan depan suatu user interface. Nah, ya kan? Kita semua menyepakati bahwa ini adalah icon yang komunikatif, dapat dimengerti, dan universal. Mungkin jika kalian ke toilet di sebuah negara yang kalian tidak bisa dan mengerti bahasanya, kalian akan kesusahan jika kalian harus menunggu belajar bahasa daerah setempat. Tapi jika kalian mengerti dan memahami sebuah icon, kalian bisa menunjuk icon toilet dan meminta tolong warga setempat untuk mengasih tahu jalannya, toilet terdekat itu di mana. Atau jika kalian ingin naik sebuah taksi tapi kalian tidak mengerti bahasa taksi di daerah tersebut apa, kalian bisa menunjukkan ikon taksi, dan di ikon taksi tersebut kita sudah bisa berkomunikasi dalam artian komunikatif. Audiensnya bisa mengerti dalam artian poin 2 ini sudah terpenuhi dan sangat universal, ya kan? Mobil dari dulu, icon mobil ya seperti itu, icon home ya seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah gaya. Kalau gaya ini sangat subjektif, ini terserah kalian mau yang seperti apa. Nah, nanti gaya atau style kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Kita akan menuju slide yang selanjutnya. Langkah membuat icon. Kami memplot langkah-langkah membuat icon ini menjadi beberapa langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Pertama adalah briefing. Ya kan? Kita tahu kita membuat icon ini, membuat icon apa, kegunaannya apa, dan itu kita semua harus tahu. Semua kita harus tahu apa yang kita ingin buat. Nah, itu kita tentukan di awal, makanya ini kami taruh di poin paling pertama. Setelah kita tahu kita ingin membuat apa, kita ingin membuat icon apa, tujuannya untuk apa. Nah, yang kedua adalah riset icon tersebut. Jika kita ingin contohnya membuat icon video game ya, itu briefnya tanda secara garis besar adalah video game. Kita harus meriset apa saja yang berhubungan dengan video game. Nah, mungkin contohnya gamenya sendiri, monitor, TV, konsol, headset mungkin, PC. Nah, kita riset apa saja yang berhubungan dengan game dan apa saja icon yang ingin kita buat nantinya. Nah, setelah semuanya kita tentukan dari brief dan risetnya, kita membuat sebuah sketsa. Kalian bisa membuat sketsa ini di mana saja ya. Kalau saya pribadi itu di kertas yang
sudah kita kotak-kotakkan seperti ini dan kita kasih titik-titik untuk secara garis bantu. Nah, kita menggambar di sini. Tidak harus bagus. Sketsa ini untuk menjelaskan atau memperjelaslah apa yang ingin kita gambar. Story set game ini kan banyak sekali. Kita akan membuat icon game ini fokusnya kemana, ya kan? Mungkin Pac-Man, icon Pac-Man, atau icon burung yang ditembak. Nah, kita membuat sketsa dulu untuk memperjelas apa yang akan kita buat. Setelah sketsanya dari, kalau ini ya 6 ya, 6 icon sudah beres. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni vectorize, membuat sketsa tersebut menjadi sebuah vektor. Nah, kalian bisa gunakan software kesayangan kalian, ya penting vektor ya, namanya juga vectorize. Kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator, Corel Draw, Affinity Designer, Adobe XD, Figma, Sketch, dan lain-lain. Nah, kalian bisa menggunakan itu. Ini secara rinci dan lengkapnya saya akan menjelaskan di video yang akan datang. Nah, yang selanjutnya finishing. Kita harus quality control icon yang sudah kita buat, sudah bagus atau belum, kurang apa. Nah, seperti itu. Kita harus mengecek lagi sebelum kita selesai, benar-benar selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kita ulangi langkah-langkah dari awal. Kita perlu latihan untuk mengasah skill kita. Nah, seperti itu. Untuk pertama, tidak harus bagus, jelek itu nggak apa-apa, tapi dengan kita repeat, kita akan mempunyai suatu produk icon yang mungkin bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi pertama brief, kedua reset, ketiga sketsa, keempat vectorize, kelima finishing, dan keenam yang terakhir adalah repeat, ulangi lagi dari awal. Nah, latihan, repeat atau practice, latihan. Nah, kita ke slide yang selanjutnya, ukuran icon. Ini ada 3 macam berdasarkan brief. Dari awal tadi kita ingin membuat ukuran yang segimana. Nah, itu sudah ada briefnya kan nanti. Atau bisa juga mengikuti platform. Misal kalau kita membuat icon untuk smartphone Android, nah nanti ada guideline atau panduannya. Nah, kita bisa mengikuti itu. Misal 16 kali 16, 32 kali 32, 64 kali 64, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau biasanya itu yang familiar ini, atau bebas, atau yang selain ini, selain 2 ini. Ada seorang yang membuat icon dengan resolusi ukuran 100 kali 100 pixel. Ada juga yang membuat 50 kali 50 pixel. Nah, bebas, tergantung mood kita, tergantung kesepakatan dengan klien mungkin yang membayar kita. Nah, seperti itu. Itu untuk ukuran icon. Selanjutnya adalah style icon. Seperti yang kita bahas, yang terpenting dari icon ada 4, dan yang terakhir adalah style icon. Nah, style ini sangat beragam aslinya, tapi biasanya dan versi saya sendiri ada 5. Ada line, ada solid, ada flat, ada faded line, ada color line. Ya 6 ya, bebas ya, terserah kalian. Kita akan melihat contohnya di slide yang selanjutnya. Nah, line ini seperti ini, garis hitam. Nah, solid seperti ini,
flat ya, seperti ini ya, flat illustration, flat ya, yang kalian ketahui tentang flat lah ya. Fillet line campuran dari flat dan line, atau mungkin color line. Color line ya, line dikolorin, line dikasih warna gitu. Tentu tidak harus seperti ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, style ini sangat subjektif, itu terserah kalian. Ada seorang yang membuat line tidak seperti ini, ada yang ininya sudah diwarna hitam seperti ini, ada yang topnya sudah diwarna, misal contohnya. Ada orang yang membuat style solid tidak seperti ini, ada yang ini tidak dipotong, tapi seperti tadi ini dikasih warna putih, ini hitam. Ada yang kita potong tengahnya, ada yang kita expand, kasih stroke dulu baru dipotong, juga ada. Sangat bermacam-macam subjektivitas dalam sebuah style di icon. Nah, kalian tergantung nyamannya seperti apa. Ini kan contoh dari saya saja. Nah, misalnya di flat, ada yang shadownya seperti ini, ada yang shadownya seperti ini, macam-macam, terserah kalian yang ingin membuat. Nah, fillet line jadi umumnya seperti inilah, fillet line. Kalau color line ini eksplorasi saya sendiri ya, mungkin ada beberapa teman yang melakukan hal yang serupa, tapi ini objektivitas dari saya sendiri. Nah, seperti ini adalah style. Kalian bisa mempelajari seiring dengan waktu. Dan yang paling utama tentu kita membuat style line ini dulu. Karena dari satu line kita bisa membuat 4 yang lain. Seperti ini. Nah, slide yang terakhir, terima kasih.